KPK sebesar itu nggak bisa nangkap koruptor 400 triliun. KPK sebesar itu nggak bisa nangkap korupsi 50-100 triliun. Dia kerjain kepala daerah, gubernur, bupati, yang kecil-kecil. Memang korupsi nggak benar, tapi kok KPK didirikan untuk itu gitu. Ini saya katakan lagi, nggak ada bupati itu nggak ada kutil, Pak. Siapa mau disasar, diintip, dimonitor, diikuti, kena, dia pasti kena. Saya bisa kena, mungkin selip sedikit kebijakan. Anton Doni juga bisa, semua bisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sekaligus membuka seminar keadilan fiskal nasional. Kepada yang terhormat Ketua Umum APKASI, Bapak Bursa Sarnubi, Sarjana Ekonomi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, ini Adinda, saya panggil Doni, Pak. Antonius Doni Dihen. Kita ini, Pak, apa ya, tiba-tiba dia jadi bupati, saya jadi bupati, dia jadi bupati. Jadi mengagetkan, masing-masing bergerak jadi bupati. Jadi kita ini memang aktivis. Saya aktivis yang beruntung, Pak. Dari generasi 45, 60, 70-an, sampai sekarang saya menjadi aktivis. Sebetulnya saya ini bukan bupati, aktivis, Pak. Kebetulan terpilih jadi bupati. Jadi pernyataan Antoni itu betul pernyataan aktivis. Kalau bupati itu agak redup sedikit, apa namanya, ngomong kayak bupati aja. Nah, ini pernyataan Doni itu betul pernyataan aktivis. Ingin segera menyelesaikan persoalan keadaan fiskal yang menurut hati nurani kita mesti dibicarakan. Jarang orang berbicara hati nurani sekarang ini. Dia sering berbelok-belok untuk mengkhianati hati nurani sendiri. Saya tadi mendengar creative minority itu memang tidak banyak di dunia dan selalu perubahan itu oleh creative minority. Nggak ada revolusi perubahan dimulai dari 1.000 orang, dari pemikir 1 orang 2 orang. Nah, Pak Bupati Protim ini mungkin salah satu untuk mendorong perubahan yang akan datang bersama Sika. Bapak Robert, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Bapak Purwanto, juga Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Kementerian Dalam Negeri. Para bupati dan wakil bupati, ada Pak Stefanus, Bupati Malaka, benar ya? Dan Adinda Jepentus, Bupati Numere. Jadi kebetulan Pak Jepentus ini juga teman dekat saya, benar nih. Kita keluar negeri sama-sama sama Jepentus ini untuk menghibur diri sendiri. Saya kebetulan Pak, kelompok Cipayung itu saya paling dekat dengan anak PM Keri. Mulai dari siapa di atas Krisiner? Di atas siapa? Bukan. Saya sempat ke kubur juga. Siapa? Bukan Kosmas, di bawah Kosmas. Temannya Bang Eki dulu. Krisiner, kemudian Primus, ya. Itu teman-teman semua. Dan saya sering main ke PMK Samratulangi, ya. Meninggal Krisiner juga kita datang sama-sama Bang Hariman. Nah, saya kenal Krisiner di petisi 50. Jadi saya baru tingkat 1 mahasiswa, saya sudah main di petisi 50 dulu. Doni mungkin belum lahir waktu itu. Bapak Paskalis Belon Meja, Kepala Subdirektorat Wilayah 3, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Perda, Kementerian Dalam Negeri.
Bapak Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif, bukan aplikasi, Direktur Eksekutif, ya. Kemudian habis ya. Ibu Wakil Bupati tadi sudah disebutkan ya, Bu ya. Para hadirin, Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi arti penghormatan kami. Bapak-bapak semua adalah orang yang juga sangat mulia hadir di tempat ini. Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, saya itu terpilih ketua AMKASI juga nggak nyangka-nyangka juga Pak. Pikir begitu sampai sana saya di Daulat Romo ini jadi ketua AMKAS. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya. Tapi setelah saya renungkan, memang saya cukup senior ya, paling senior dihadir pada waktu itu. Jadi saya terima dengan senang hati dan saya ternyata ditakdirkan menghadapi situasi sulit. Betul-betul sangat sulit. Saya tidak mungkin sebagai ketua APKASI diam membicarakan hati nurani dan kesulitan di daerah. Karena APKASI ini ternyata lahir untuk menjembatani reformasi pada tahun 99. Maka lahirlah APKASI untuk memperbaiki hubungan pusat dan daerah dalam kerangka untuk keadilan, baik keadilan fiskal maupun keadilan dalam dimensi lain. Jadi APKASI ini sebetulnya lembaga strategis ya untuk melakukan advokasi dan menjaga kepentingan yang adil antara pusat dan daerah. Dan tanpa disadari setelah Undang-Undang nomor 23 nomor tahun 2014, APKASI itu udah dipreteli kewenangannya. Mulai dari menarik seluruh izin pertambangan mineral ke pusat, sampai izin galian C pun ditarik ke pusat. Jadi sejak itu tanpa disadari hampir tidak ada lagi wewenang daerah untuk mengatur diri sendiri. Itulah sebabnya berapa kali saya sambutan atau di podcast saya di beberapa tempat, gejala resentralisasi ini sudah terjadi 10 tahun lalu, bukan baru. Hanya saja APKASI-nya kurang tampil untuk membicarakan ketidakadilan ini. Karena kita sadari betul bangsa ini merdeka untuk mewujudkan keadilan seluruh Indonesia. Bukan keadilan saja di pusat, tapi keadilan seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu pemerintah pusat mesti membicarakan bagaimana formulasi keadilan itu sehingga seluruh produk kebijakan itu termasuk penggunaan anggaran, penggunaan fiskal, pengelolaan keuangan negara itu mesti harus dikaitkan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, termasuk di daerah. Apalagi kata Bapak Prabowo, waktu beliau pidato di retreat, ya, kami di retreat semua, mungkin Antoni juga mendengar, seluruh kegiatan ekonomi politik Indonesia itu hampir 65%, 70% ada di daerah. Berarti daerah ini memiliki kemampuan besar sebetulnya untuk merevitalisasi maupun menjadikan kabupaten itu pusat pertumbuhan. Ya, jadi soalnya strategis sekali kabupaten ini. Dia memiliki kekuatan sampai 65% dalam kegiatan ekonomi politik.
Kegiatan politik ini kalau dia berjalan lancar, dia bisa mentransfer keadilan itu ke desa-desa untuk stabilitas nasional. Karena desa itu sebetulnya tiang negara kita, kata Soekarno. Jadi desa nggak bisa ditinggal, Pak. Karena mereka lah para pejuang dari desa-desa berkumpul melawan gerilyawan, menghadir di pusat-pusat pertempuran untuk membela bangsa ini selama 3 tahun, antara 47 sampai 49. Tapi desa sejak proklamasi jauh tertinggal, Pak, desa-desa. Dan desa ini adalah pusat kemiskinan, pusat keterbelakangan, pusat pengangguran. Pada masa kami dulu, tahun 60-an, kita bangga jadi anak petani. Karena nilai ekonomi pertanian itu masih tinggi, Pak. Masih bisa sekolahkan anaknya ke Jakarta. Masuk kuliah, masuk akabri, ya. Memang tinggi waktu itu. Tidak tahu kenapa dia menilai tinggi, ya, karena mungkin komoditinya masih bagus dan produk agraris masih penting, sehingga bisa menjadikan anak-anaknya jenderal, anak-anaknya jadi teknokrat, anak-anak jadi politisi. Sekarang justru terbalik, Pak. Bukan produknya tapi tanahnya yang dijual untuk anak sekolah. Semakin menyempit tanah itu, sehingga petani jadi buruh tani. Seluruh tanah udah dibeli orang kaya di kota. Nah, dalam konteks inilah kita sangat tepat berbicara soal keadilan fiskal. Ya. Keadilan fiskal ini ada keadilan bagaimana pengelolaan pajak, hasil penerimaan pajak itu, dan penggunaan pemanfaatan belanja dan pengeluaran negara itu mesti memiliki arti penting bagi transformasi keadilan masyarakat, keadilan bangsa Indonesia. Sentralisasi sudah gagal untuk menjadikan bangsa ini lebih adil. Adil demokrasinya, adil politiknya, adil ekonominya. Dan itu telah menimbulkan ya sejarah pahit bagi kita. Jadikan Bapak Pembangunan, tapi sampai sekarang untuk mendapat pahlawan aja masih ditolak. Kita sering mengulangi sejarah pahit, dan tapi tidak pernah belajar sejarah. Sentralisasi telah menghasilkan perubahan besar melalui hampir setengah revolusi, walaupun bukan revolusi beneran, tapi menimbulkan bencana bagi kita. Sekarang kita memulai lagi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, memang kita di dalam beberapa tahun terakhir ini ada kepentingan nasional Bapak Presiden, dan kita akui itu, yaitu swasembada pangan. Ya. Memang memerlukan dana besar. Karena kalau cita-cita Pak Prabowo itu mau menghentikan impor di akhir tahun 29. Maka sekarang bukan cetak sawah, ini jadi aneh, Pak. Ada bukan cetak sawah yang digalakkan oleh pemerintah. Bukan irigasi, Pak, cetak sawah. Irigasinya hancur semua. Saya tanya pada Pak Menteri Pertanian, mungkin ada kamu itu sih. Pak, sebenarnya nggak salah ini. Kok banyak cetak sawah, irigasinya nggak ada ini. Oh ya benar, cetak sawah, kata gini-gini. Dia nggak tahu problem di kampung saya, kampung itu yang penting irigasi. Rusak semua. Karena irigasi rusak, maka tidak mungkin dia bisa mengairi sawah. Itu kan logisnya di situ, logik. Jadi kalau cetak sawah dulu nggak ada air, apa ini? Mungkin cetak sawah yang ada sawah yang sudah ada dicetak lagi, Pak. Kemungkinan. Saya muter-muter kepala, ini cetak sawah tapi nggak ada irigasi. Jangan-jangan cetak sawah dicetak di sawah yang sudah ada. Berarti lah maksudnya kan? Jadi ada logika yang terbalik-balik yang susah dipahami. Nah, untuk swasembada ini nggak ada, Pak, kita nggak nolak. Kita mesti bebas impor beras. Lahan kita luas, jadi mana-mana. Vietnam itu lahannya terbatas, ekspornya 7 juta, ekspor global. Bangsa baru merdeka tahun 75, baru reformasi disebut Doi Moi itu tahun 86, Pak. Tahun 84,
Waktu peresmian Puspitek, datanglah orang Vietnam terkagum-kagum melihat Puspitek yang dibikin oleh Bapak Sumitro Hadi Kusumo itu, orang tua Bapak Presiden. Kagum luar biasa Indonesia katanya. Punya pusat pengembangan informasi dan teknologi yang luasnya 400 hektar, Pak. Semua lengkap fasilitasnya. 86 dia doimon. Setelah saya perhatikan apa Pak orang Vietnam ini, mereka maju. Pemimpinnya komitmen, konsisten dan berkelanjutan. Menterinya dituduh korupsi, Perdana Menterinya mengundurkan diri. Nah, itu bangsa yang ada malu, Pak. Kita mesti ada virtu malu atau nilai etik seperti itu, mesti tumbuh di tumbuh bangsa kita. Kita sudah kehilangan ini. Di Cina juga begitu, korupsi dibariskan, dibantai, nggak ada pengadilan langsung tembak dor. Saya pikir harus saja begitu yang gede-gede itu, Pak. Kita korupsi 100 triliun, Pak, dihukum 6 bulan. Dan sudah itu orangnya di luar, kemana-mana. Dan ini betul, Pak. Ini bukan fitnah, bukan hasut. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil, cepat kena, Pak, diintip-intip. Nggak ada kepala daerah itu, nggak ada kutil, Pak. Kalau diintip-intip, ada kutilnya kepala daerah itu. Tapi untuk pencitraan, kena semua. Kita juga bisa kena. Ini yang saya katakan, logika sejarah kita perubahan ini susah dipahami. KPK sebesar itu nggak bisa nangkap koruptor 400 triliun. KPK sebesar itu nggak bisa nangkap korupsi 50-100 triliun. Dia kerjain kepala daerah, gubernur, bupati. Yang kecil-kecil. Memang korupsi nggak benar, tapi kok KPK didirikan untuk itu gitu. Ini saya katakan lagi, nggak ada bupati itu nggak ada kutil, Pak. Siapa mau disasar, diintip, dimonitor, diikuti, kena, dia pasti kena. Saya bisa kena, mungkin selip sedikit kebijakan. Anton Doni juga bisa, semua bisa. Kita ingin KPK ini sebetulnya menyelesaikan kepolisian yang korup, kehakiman yang korup, jaksa yang korup. Itu filosofis berdirinya KPK dulu. Tiba-tiba KPK diisi polisi lagi, Pak. Jadi semua gagal yang kita lakukan ini. Gagal sama sekali. Saya nggak tahu kemana arah bangsa ini mau lebih maju kalau kita mempertahankan situasi seperti ini. Aparatnya begitu ya. Dan bupati-bupati tahulah ya di daerah ya. Jadi kita perlu memang reformasi di berbagai aspek kepolisian ya, kejaksaan, kehakiman, supaya kita ini bisa mendirikan apa yang dimaksud oleh cita-cita proklamasi. Kita ingin sekali jaksa bersih, pengadilan bersih, hakim bersih, polisi apalagi. Kalau begini terus, Pak, saya pastikan Indonesia tidak akan kemana-mana. Pasti tidak kemana-mana. Apalagi yang dikerjain kecil-kecil, bupati, gubernur. Memang ada bupati, gubernur kayak begitu. Tapi yang kayak gitu dinasihatin aja. Pak, kamu udah begini balik jalan lurus. Jangan dipermalukan lah. Hanya terima 4 miliar. Pak, Bapak terima balikan Pak ya. Saya nasihat ini terakhir bisa begitu. Tetapi yang ratusan triliun didiamin. Ini yang kita kesal hidup di Republik ini. Sangat kesal. Nah saya ini kadang-kadang bukan bupati Pak ngomong aktivis. Karena kecewa saya lihat jalan. Karena saya termasuk usia yang tua Pak mengikuti Republik. Dari sejak tahun 80 pergerakan kami untuk pro demokrasi itu penderitaannya luar biasa Pak. Saya 18 tahun nggak bisa apa. Kesana diintip, kesana dikejar, diskusi dibubarkan. Hanya untuk membebaskan bangsa ini dari otoritarisme. Pasca reformasi, dan ulang lagi. Nah, harapan kita besar kepada Bapak Prabowo sebetulnya. Misalnya begini, makan bergizi gratis itu penting, Pak. Sangat penting. Karena banyak di daerah-daerah yang justru di desa itu diperlu dukungan pusat. Saya itu sudah berencana, karena di daerah saya itu, tidak tahu di daerah Juve atau Doni,
Perkiraan di kampung saya itu ada 100.000 lebih penerima manfaat. Saya mutar otak kepala saya. Dagingnya gimana? Sayurnya gimana? Telurnya bagaimana? Buah-buahannya bagaimana? Baru mau merancang pusat buah-buahannya, budidaya ikannya, ternak sapinya, baru sedikit Pak. Tiba-tiba dipotong sebesar ini. Karena begini Pak, dampaknya besar. Bagaimana kita membuat 100.000 itu makan, pasti ada dampak ekonominya, keuangannya, bagi untuk peningkatan PAD. Saya sudah menanam pisang, menanam melon, buah jeruk, perlu dana untuk membangun infrastrukturnya. Tapi karena kepotong begini, kita ada kurang, apa namanya, kekurangan uang untuk membangunnya. Nah ini juga harus jadi persoalan. Nah juga rumah sekolah unggul penting juga Pak, di suatu daerah semua sekolah unggul yang dibiayai pemerintah, karena kita perlu, karena STEM itu adalah kebanggaan Bapak Prabowo, Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Mesti kuat. Satu bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menguasai STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Nah, saya sarankan seluruh kabupaten di Indonesia ini, aplikasi ya, bikinlah satu proses pendidikan memperkenalkan matematik dari anak SD. Saya akan memulai Pak dari lahat. Dari anak SD, SMP, SMA akan diperkenalkan matematik. Kalau SMA kita mulai perkenalkan bebas biaya ya untuk fisika, kimia, biologi. Selama ini mohon maaf yang menikmati fisika, matematik, fisika, kimia, biologi itu orang kaya. Anak miskin nggak pernah menikmati matematik karena bimbel itu bayarnya mahal. Jadi saya harap di seluruh kabupaten tidak ada lagi bimbel yang akan datang. Semua bebas menikmati matematik, fisika, kimia, biologi. Agar pemerataan ilmu pengetahuan itu terjadi di kabupaten di seluruh Indonesia. Karena itu penting. Ya. Itulah yang dimaksud Bapak Prabowo itu harus dimulai dari perbaikan pendidikan di tingkat dasar, SMA, termasuk sarana prasarana sekolah. Dan Pak Prabowo kalau masih ingat di acara retreat itu, saya ingin dalam 5 tahun ke depan katanya seluruh WC itu sudah bersih rumah sekolahnya, SD, SMA, SMA. Saya ingin 5 tahun itu seluruh rumah sekolah nggak ada lagi yang bocor. Benar Pak, itu standar negara maju. Nggak ada negara maju itu SD-nya WC-nya rusak. Nggak ada. Itu contoh negara beradab. Ada lagi Bapak Prabowo mengatakan kita ini literasinya lemah, memang lemah. Ada catatan ya dari apa namanya Indonesia, anak yang bacanya tingkat 35 menit sampai 59 menit. UNESCO memajukan standar negara beradab itu 5 jam sampai 8 jam kalau mau jadi orang hebat. Jadi ini masalah kita Pak, masalah sangat krusial di masa-masa mendatang. Jadi saya mengajak seluruh kabupaten untuk memberikan dorongan literasi kita ditingkatkan kembali antara 5 jam sampai 8 jam supaya anak-anak kita mengenal literasi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, kita mau diskusi panjang. Saya ingin pidato, kalau aktivis pasti pidato 8 jam. Saya nggak mau panjang-panjang karena lebih baik kita mendengar yang lain-lain. Saya ingin terus mengajak sama-sama berjuang supaya tahun depan itu ada perubahan kebijakan atau sudut pandang pemerintah kita, bagaimana perlakuan dia tentang keadilan fiskal di masa-masa yang datang. Jadi seluruh kepentingan kita perlu kita agregasikan untuk menghadapi situasi yang menurut saya amat sulit ke depan ya. Saya waktu diskusi di podcast ya, Akbar Faisal, saya sudah mengatakan bahwa bahkan sebelum ini ya di forum Zoom kita, saya mengatakan bagi yang APBD-nya di bawah 1,5 triliun, 1,5 ke bawah, harus ada perlakuan khusus. Jangan disamakan dengan
Ya, APBD di atas 2,5. Walaupun dia dikurangi 18,2%, masih ada ruang fiskal dia untuk melakukan belanja barang dan modal, mengatasi gaji ya, guru dan pengeluaran rutin masih bisa. Tapi kalau 1,5 kalau sudah dipotong 18 sampai 30%, memang menyulitkan. Apalagi penduduknya banyak di atas 300.000. Nah, itu menyulitkan sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga nggak ingin negara ini pecah karena ketidakadilan. Karena ketidakadilan adalah salah satu penyebab konflik ya sosial. Di zaman dulu kita sudah mengalami konflik permesta, bukan mau bikin negara sendiri, Pak. Itu karena ketidakadilan pusat soal fiskal juga. Cuma sering dibelok-belokkan mau bikin negara sendiri, nggak ada itu. Minta keadilan fiskal karena pusat terlalu sombong mengatur diri sendiri, ingin mengatur daerah, sudah banyak bukti. Nah, karena itu soal perpajakan ini juga di revolusi dunia pernah terjadi di Perancis gara-gara pajak tahun 1809. Kemudian revolusi Amerika juga karena justru pajak teh juga. Karena Inggris sudah menang terhadap pajak di Amerika Serikat, terjadilah revolusi Amerika Serikat. Jadi pajak ini bisa menyebabkan guncangan-guncangan besar kalau tidak dikendalikan, dan diberikan tempat yang wajar untuk keadilan fiskal itu sendiri. Karena disitulah pusat transformasi, pusat keadilan, pusat pemerataan, pusat keadilan dan kemakmuran dan lain-lain. Nah, inilah pengantar diskusi saya. Sebagai Ketua APKASI, saya beruntung bisa hadir sini dengan undangan Bapak Doni. Ya, saya baru kali ini, walaupun perjalanan berlanjut gitu ya, berhenti-berhenti, saya bangga hadir di Flores Timur, tapi saya pikir cukup mewakili orang NTT ini ramah-ramah ternyata, Pak. Kagum saya. Iya, dia sopan santunnya hampir kayak orang Melayu, sopan santunnya. Saya kaget, bapak gitu. Nggak sangka juga saya. Itu turun airport itu, bangganya saya dengan masyarakat Doni ini. Orangnya ramah-ramah. Ya, masuk pelayanan makan semalam itu ramah-ramah. Jadi Pak Doni, sebagai Korwil NTT, diskusi ini bisa ditindaklanjuti seterusnya untuk kita bersama-sama mengagregasikan kepentingan kita dalam rangka kita menjaga keadilan fiskal. Karena fiskal itu adalah tonggak kita juga untuk membuat NKRI lebih kokoh, lebih kuat, lebih bersatu. Jangan kita kuat karena dipaksakan seperti zaman Orde Baru, tapi kuat karena alami, kuat karena keadilan, kuat karena pemerataan. Ini yang kita inginkan bangsa yang datang. Dan bupati-bupati adalah kepala daerah yang saya tidak mungkin mereka menyelewengkan kepentingan nasional, karena seluruh program nasional itu pada intinya adalah juga untuk kepentingan rakyatnya. Tapi harus diimbangkan dengan visi misi di daerah itu sendiri. Kalau kepentingan nasional disatukan dengan visi misi kepala daerah, insya Allah kebijakan nasional bisa kita kawal dengan ketat, karena keuangan yang cukup, sumber daya kita bisa kita maksimalkan untuk mengawal kepentingan pusat, mulai dari Koperasi Merah Putih, mulai dari swasembada pangan, makan berisi gratis, sekolah rakyat, dan sekolah unggulan. Nah, ini yang perlu kita catat untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf dalam sambutan ini, mungkin ada pihak yang tersinggung, tapi saya dari dulu ngomong dengan hati nurani, Pak. Saya nggak mau membohongi apa yang ada di hati saya, apapun konsekuensi dan resikonya. Sampai sekarang saya ini bukan bupati, Pak, betul-betul aktivis. Saya ngomong nggak berubah dari zaman dulu, tidak akan berubah. Itu yang akan saya pertahankan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.